Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhuda, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Jabatan akademik saya adalah asisten ahli. Saya adalah dosen yang selalu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu isian dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya mengampu mata kuliah membaca cepat dan kritis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah membaca cepat dan kritis, yang pertama adalah mampu menguasai secara mendalam mengenai teori atau konsep yang berkaitan dengan keterampilan membaca cepat dan kritis yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, mampu membaca cepat sumber-sumber referensi dari buku teks. Yang ketiga, mampu membaca cepat sumber-sumber referensi dari jurnal ilmiah. Berikutnya, mampu menerapkan secara terampil berbagai strategi dan teknik-teknik membaca, baik untuk tujuan akademik maupun untuk tujuan yang lain. Yang berikutnya, mampu menelusuri secara cepat sumber-sumber bacaan untuk keperluan akademik, baik berupa jurnal ilmiah maupun sumber-sumber yang lain. Materi perkuliahan untuk mata kuliah membaca cepat dan kritis. Yang pertama adalah hakikat membaca cepat, kemudian hakikat membaca kritis, lalu tujuan dan langkah-langkah membaca cepat. Berikutnya, model dan aneka teknik membaca cepat dan kritis, pengukuran kecepatan membaca, kecepatan efektif membaca pada mahasiswa, teknik dan strategi membaca cepat buku referensi, membaca cepat jurnal ilmiah, membaca cepat sumber bacaan daring, dan yang terakhir, pembelajaran membaca cepat di tingkat sekolah SMP dan SMA. Untuk pertemuan yang pertama, materi tentang memahami hakikat dan tujuan membaca cepat dengan materi pokok pengantar membaca cepat, hakikat membaca cepat, dan tujuan membaca cepat. Pertemuan yang kedua, memahami sistem kerja membaca cepat dengan materi pokok sistem membaca cepat, kebiasaan guru dalam membaca, dan aspek pemenuhan membaca cepat. Pertemuan yang ketiga, memahami dan mempraktikkan cara menghitung kecepatan membaca dengan materi pokok hakikat kecepatan membaca, kecepatan efektif membaca, dan tingkatan kecepatan membaca. Pertemuan yang berikutnya, materi tentang mengenali teknik dasar membaca cepat dengan materi pokok teknik meningkatkan konsentrasi saat membaca, lalu teknik melebarkan jangkauan mata, dan yang terakhir teknik membaca kelompok kata. Pada pertemuan kelima, membahas tentang mengenali teknik membaca cepat secara terstruktur dengan materi pokok berbagai teknik membaca cepat. Kemudian yang berikutnya teknik SQ3R. Di pertemuan selanjutnya membahas tentang pengenalan teknik-teknik khusus dalam membaca cepat dengan materi pokok. Pertama, teknik membaca skimming, lalu berikutnya langkah-langkah membaca skimming. Yang terakhir, metode mind mapping dalam membaca. Pertemuan ketujuh membahas tentang kemampuan membaca cepat secara efektif dengan materi pokok praktik membaca cepat, praktik menghitung kemampuan membaca cepat. Pada pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Kemudian berikutnya adalah pertemuan ke-9 dengan materi memahami hakikat membaca cepat dan teknik-tekniknya dengan materi pokok hakikat membaca cepat, manfaat membaca cepat, kemudian pembelajaran membaca cepat, dan yang terakhir teknik membaca cepat. Di pertemuan ke-9, mampu memahami dan menguasai strategi dan teknik membaca cepat dengan materi pokok
strategi dan teknik membaca cepat. Lalu strategi dan teknik membaca cepat secara tepat. Di pertemuan berikutnya membahas tentang mampu memahami fungsi dan manfaat membaca cepat untuk keperluan akademik dengan materi pokok membaca cepat untuk keperluan akademik. Lalu membaca cepat referensi ilmiah. Di pertemuan berikutnya materinya adalah mampu mempraktikkan teknik membaca cepat dengan materi pokok membaca cepat referensi jurnal ilmiah, kemudian membaca cepat buku teks. Di pertemuan berikutnya materinya adalah mampu menyusun kutipan dan parafrase bacaan secara cepat dengan materi pokok kutipan dan parafrase, kemudian menyusun sintesis, lalu menyusun kutipan dalam sintesis. Di pertemuan yang terakhir materinya adalah mampu memahami dan mempraktikkan teknik membaca cepat pada sumber bacaan daring dengan materi pokok membaca cepat sumber bacaan daring, kemudian penelusuran dan pengelolaan membaca cepat. Lalu yang berikutnya adalah pengelolaan hasil membaca cepat secara terpadu. Di pertemuan berikutnya diadakan ujian akhir semester. Penentuan nilai akhir pada mata kuliah membaca cepat dan kritis ada 4 faktor. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah keaktifan mahasiswa saat di kelas. Kemudian poin yang ketiga adalah nilai dari ujian tengah semester. Lalu yang terakhir adalah nilai ujian akhir semester. Berikut saya sampaikan video tentang perkuliahan membaca cepat secara daring. Bersama bahwasanya kecepatan membaca masing-masing orang itu berbeda ya. Untuk anak SD itu rata-rata 75 kata sampai 100 kata per menit, yaitu untuk anak SD. Sementara untuk anak SMP itu 100 sampai 125 kata per menit, ya. Kemudian untuk anak SMA 125 sampai 175 kata per menit. Nah, untuk mahasiswa berapa kata? Untuk mahasiswa itu 175 sampai 250 kata per menit. Ya, saya ulangi. Untuk mahasiswa itu rata-rata kecepatan membacanya ya 175 sampai 225 bahkan sampai 250 kata per menit. Nah, Anda nanti bisa menghitung sendiri. Jadi Anda punya teks isinya sekitar katakanlah 200 sampai 250 kata, baca itu. Kecepatannya 1 menit Anda berapa kata? Seperti itu. Jadi itu untuk mengukur tingkat kecepatan membaca seseorang ya. Ada teks, gunakan 1 menit untuk membaca berapa ratus kata, seperti itu. Satu kelas ada 35 orang ya, itu pasti kecepatannya membacanya berbeda dan kemampuan memahami setiap bacaan juga pasti berbeda. Nah, dari itu tidak hanya kecepatan membaca saja yang penting ya, tapi juga bagaimana kritisnya seseorang, kemudian pemahaman seseorang itu penting dibutuhkan di sini, seperti itu. Nah, tapi paling tidak seseorang itu bisa mengetahui dan paham teknik membaca cepat, dia akan lebih mudah untuk memahami kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian paragraf per paragraf. Tujuannya apa? Biar nanti lebih mudah untuk memahami bacaan. Saudara perlu diingat, sekarang ini kan zamannya informasi. Informasi itu banyak sekali, banyak ragamnya. Kalau kita tidak punya kemampuan memahami bacaan dengan baik, tidak punya kemampuan membaca dengan baik, kita pasti akan ketinggalan. Seperti itu. Buku lumayan banyak, bahkan buku membaca saja. Kemarin saya kumpulkan ada 10 buku lebih ya untuk membaca. Itu kan pasti banyak yang tebal. Kalau kita tidak punya kemampuan membaca cepat, sementara dosen banyak sekali, nah kita pasti akan ketinggalan. Seperti itu. Bahkan e-book pun ya, e-book pun kalau kita tidak cermat, kita tidak paham cara membaca dengan benar, pasti akan kesusahan. E-book itu kan rata-rata ratusan halaman. Tapi mengapa kita ketika membaca sampai 10 halaman itu sudah capek, sudah lelah, sudah bingung. Nah, itu berarti ada masalah dalam hal membaca. Nanti kita akan kupas juga. Mengapa kok seseorang lemah membacanya? Mengapa kok seseorang cenderung malas membaca? Kenapa seseorang kok tidak suka membaca dengan cepat, hanya membaca saja? Padahal kan tuntutannya sekarang membaca itu banyak ragamnya, harus bisa membaca cepat. Saya ulangi ya, bahwa seorang mahasiswa harus bisa membaca dengan baik dan cepat.
seperti itu. Nah, kita kupas satu persatu, saudara, ada terkait dengan membaca cepat. Nah, saudara, yang pertama dengan pandangan bahwa membaca cepat itu mustahil, itu harus dihilangkan ya. Karena apa? Orang beranggapan ketika kita membaca cepat, pasti tidak banyak pemahaman yang bisa kita dapatkan. Kita hanya bisa membaca cepat saja, tapi tidak paham apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Apa yang kiranya ada dalam pikiran penulis. Karena apa? Kita terlalu fokus pada membaca, tidak. Itu yang harus dihilangkan ya, bahwasanya membaca cepat itu penting. Dengan kita membaca cepat, otomatis kita akan menguasai banyak bacaan, otomatis kita akan menguasai informasi, dan kita akan fokus pada apa yang kita baca, seperti itu. Jadi mitos membaca cepat mustahil itu tidak benar, ya, tidak benar bahwa membaca cepat itu bisa, bergantung orang itu mau atau tidak, karena ada teknik-tekniknya, ada cara-caranya, seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pandangan membaca cepat, bahwa membaca cepat itu akan mengurangi kenikmatan membaca. Saudara, ada tipe orang yang dengan santai. Satu buku diselesaikan selama 2 minggu, satu buku diselesaikan selama 1 bulan. Kenapa? Dia ingin menikmati membaca. Tidak harus seperti itu. Karena apa? Membaca cepat tidak akan mengurangi kenikmatan membaca. Justru dengan membaca cepat, Anda akan lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah buku. Justru dengan membaca cepat, Anda akan lebih fokus. Justru dengan membaca cepat, Anda akan lebih mudah memahami. Karena apa? Anda sudah menguasai cara-caranya, seperti itu. Selama ini saya membaca, tapi kenapa saya memahami harus sekian kali saya membaca baru paham. Contohnya membaca ya. Tapi kalau contohnya menyimak misalnya, saya mendengarkan materi dari dosen, tapi saya tidak mudah memahami itu kenapa. Nah, ini bisa jadi acuan saya, khususnya untuk membaca cepat ya. Apa saja yang membuat seorang itu membaca cepat? Yang pertama, sulit berkonsentrasi. Saudara, tingkat konsentrasi seseorang itu berbeda, ya. Tingkat pemahaman masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Bergantung apa? Bergantung pengalamannya. Bergantung apakah dia punya masalah atau tidak, bergantung niat dia, bergantung semangat masing-masing orang, seperti itu. Nah, terkait dengan sulit berkonsentrasi, setiap orang pasti mengalami namanya fase sulit berkonsentrasi. Karena apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Bahkan karena kondisi kesehatan pun ya, badan hangat misalnya, atau flu, itu juga akan membuat seorang sulit berkonsentrasi. Nah, hal tersebut ya, sulit berkonsentrasi akan membuat seseorang untuk membaca cepat, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah rendahnya motivasi. Nah, rendahnya motivasi bergantung pribadi masing-masing ya, apakah dia mau belajar dengan baik, ataukah hanya sekadar memenuhi tugas dari dosen, ataukah hanya ingin membaca sebagai hobi. Lah, itu kembali ke masing-masingnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, khawatir ya tidak memahami materi bacaan. Ini nanti juga ada penjabarannya. Nah, lalu yang terakhir terkait dengan menghambat membaca cepat itu adanya kebiasaan buruk dalam membaca, seperti itu. Nah, saudara, terkait dengan hambatan-hambatan dalam membaca cepat, yang pertama tadi sudah saya jelaskan terkait dengan konsentrasi. Kondisi seseorang kan berbeda-beda ya. Ada rasa bosan, rasa jenuh, ada masalah, kondisi kesehatan juga. Nah, itu juga harus dihilangkan ketika kita membaca. Masalah seseorang pasti ada, hambatan pasti banyak ya. Masalah orang pasti tidak ada yang tidak punya masalah, pasti punya masalah. Tapi jangan jadikan masalah itu penghambat ya. Jangan jadikan masalah itu hal-hal yang akan mempengaruhi niat kita untuk menguasai sesuatu, menguasai materi misalnya, keinginan untuk belajar dengan baik, belajar lebih. Jadi hal-hal yang mengganggu ya, konsentrasi yang mengganggu itu hilangkan, seperti itu.
lelah fisik dan mental ya, pasti ya. Tadi saya sampaikan juga, ketika sakit pasti akan terganggu. Mental juga ya, kalau ada masalah, ya kita harus profesional, punya masalah ya nanti aja diselesaikan. Tapi ketika kita kuliah, ketika kita ada tugas, ya sudah kita selesaikan dulu tugas kita. Masalah nanti kita selesaikan pasca selesai kuliah. Pasca kita selesai mengerjakan tugas. Seperti itu. Jadi hal yang pertama terkait dengan sulit berkonsentrasi ya, lelah fisik dan mental. Setiap orang pasti mengalami. Tapi jangan jadikan hal tersebut mengganggu aktivitas kita, mengganggu niat kita. Seperti itu. Yang berikutnya bosan ya. Bosan, jenuh, jenuh. Terlalu banyak tugas dari dosen, misalnya seperti itu. Faktor lingkungan ya, karena misalnya Anda tinggal di kos, teman Anda di luar berisik ya. Kalau misalnya di kelas, belajar di kelas, membaca di kelas, di luar ya, di luar di depan kelas Anda kan ada jalan kecil, biasanya banyak orang lewat ya, banyak mahasiswa lewat, itu juga mengganggu, terlalu berisik ya. Di faktor lingkungan juga berpengaruh. Di rumah misalnya tetangga yang renovasi rumah, pukul-pukul kayu dan paku itu juga mengganggu membaca lah. Hal tersebut abaikan. Yang penting Anda tetap fokus dan berkonsentrasi untuk mendapatkan hasil bacaan yang maksimal. Seperti itu ya. Pemahaman yang baik, pemahaman yang bagus. Nah, kemudian rendahnya motivasi ya. Saudara, setiap orang punya pandangan terkait bahwa hampir semua orang ketika melihat sebuah buku yang tebal sudah ada pikirannya, wah kesel aku mau jogging kok ya, capek saya pasti kalau baca buku ini karena terlalu tebal, nggak bisa nanti saya selesaikan, seperti itu. Jadi kita harus fokus dulu bahwa kita harus bisa menyelesaikan sebuah buku, entah itu tebal ya, entah itu bukunya tebal, entah itu bukunya tipis, apapun ukurannya harus kita selesaikan. Jadi jangan jadikan tebal itu sebagai alasan untuk tidak menyelesaikan tugas, tidak menyelesaikan membaca, tidak abaikan. Kemudian sulit untuk memahami sebuah buku. Biasanya ini terkait dengan penulisnya. Ada kan penulis yang sulit untuk dipahami karena gaya bahasanya yang memang berputar-putar. Ada tipe penulis yang gaya bahasanya itu sederhana tapi mudah dipahami. Nah, jangan jadikan banyak alasan itu mengganggu Anda ya. Yang penting Anda tetap harus termotivasi untuk menyelesaikan sebuah bacaan dengan teknik membaca cepat. Seperti itu. Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi di awal perkuliahan bahwa silakan Anda nanti masing-masing dari kalian kan punya HP nih. Nah, HP ini kan ada yang namanya stopwatch ya, alat ukur cepat. Silakan Anda ukur kemampuan Anda dalam membaca cepat ya, 1 menit kira-kira Anda bisa menyelesaikan berapa kata. Kalau Anda punya, mohon maaf ya, katakanlah Anda semua punya laptop ya. Di laptop ini kan biasanya kalau di Word kan di bawahnya ada kata ya, maksudnya ada berapa kata ya, coba Anda ketik 100 kata atau 200 kata karena 200 kata. Anda bisa menyelesaikan membaca 200 kata itu selama berapa detik. Nah, itu nanti bisa Anda ukur. Seperti itu. Nah, saudara, terkait membaca cepat yang apa saja yang berikutnya itu khawatir tidak memahami materi bacaan, biasanya itu minder ya, minder. Saya tidak ingin mahasiswa saya itu tipe orang yang minder, berbicara dia minder ya, membaca dia juga minder. Minder itu seperti apa? Jadi dia ini tidak percaya diri, takut tidak bisa menyelesaikan bacaan, takut tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen untuk membaca novel seperti itu. Kenapa? Kesulitan memahami bacaan. Bisa jadi karena bahasa yang dia tidak paham ya, atau katakanlah terlalu tinggi. Nah, hal tersebut harus dihilangkan ya. Jadi orang itu jangan gampang minder untuk semua hal, semua aspek, tidak hanya di kuliah saja ya. Harus berani, bertanya pun harus berani, tapi ya tetap harus tahu etika, katakanlah seperti itu. Di rumah pun juga ya, di lingkungan, jangan minder, harus komunikasi, ketemu orang disapa. Loh Pak, apa hubungannya? Saudara, ketika Anda menyapa seseorang, itu akan melatih mental Anda. Anda akan mudah nanti untuk bersosialisasi. Nah, ketemu orang saja Anda malu ya untuk menyapa. Anda nanti bisa berbicara dengan baik di depan orang.
Karena untuk melatih mental itu diperlukan dengan Anda menyapa seseorang. Itu salah satu cara sederhana untuk meningkatkan kemampuan mental seseorang ya. Seperti itu. Saya ulangi bahwasanya hilangkan sifat minder dalam membaca terkait dengan Anda nanti tidak paham